Kalaulah jasa ibu satu teriakan saja dia, dengan tetesan satu darah melahirkan kita, kita gendong dia dari sini bawa ke Makkatul Mukarramah, keliling tawaf, belum terbayar lagi jasa seorang ibu. Salah satu orang yang tertutup pintu taufik, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah orang yang senang mengejar ilmu tapi lupa beramal. Pengajian rajin, kalau ada Habib datang kejar. Wah ini, ada ustaz kondang ni datang dia. Ada pengajian di majlis taklim, hadir, duduk, diam, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Diambil rumput itu, dicoba, tak sembuh, masih sakit. Ya Allah, bukankah obat ini yang kau tunjukkan kepadaku untuk sakit gigi ini? Kata Allah, pertama dulu, sebelum kau mengambil rumput, kau datang padaku dulu. Tapi yang kedua, kau datang pada rumput, baru kau datang padaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar allazi akbara fi kulli syai', wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi alaina kaifa nusalli ala Allahi akbar fanaqulu Allahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini Allah masih menggunakan kita. Kalau istilah menggunakan kita, berarti Allah sedang cinta kepada kita. Tandanya apa? Tandanya kita masih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah diberikan pemuda itu barbel, kalau barbel itu untuk membesarkan otot, 10 kilo bisa, 20 kilo bisa, 30 kilo bisa. Tapi kalau diberikan pemuda untuk membukakan matanya di kala subuh, susah dan paling berat. Dan alhamdulillah, mata itu pula kita gunakan di hadapan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau dengar nama Nabi, kalau cinta dengan Nabi, terdengar saja namanya, bersolawat dan salamlah kepadanya. Tak cukup dengan salam, tapi tak cukup dengan solawat, tapi dengan salam. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi tanpa salam, maka solawat itu tak sempurna. Dalilnya mana? Yang kemarin kita sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bikers subuhan Kota Batam. Jadi ini para bikers datang ke Masjid Fatimah Az-Zahra. Ternyata diceritakan oleh pengurus masjidnya, Al-Ustadz Rifki, bahwa ini merupakan hadiah terbesar dari seorang anak kepada ibundanya, membangun masjid ini yang insya Allah nanti akan digunakan oleh anak-anak tahfiz Quran khususnya, dan pada umumnya pada masyarakat sekitarnya. Kalaulah jasa ibu satu teriakan saja dia, dengan tetesan satu darah melahirkan kita, kita gendong dia dari sini bawa ke Makkatul Mukarramah, keliling tawaf, belum terbayar lagi jasa seorang ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang bangga dengan harta banyak, kalau tak ada ibu tak bisa melihat dunia ini. Banyak pun harta dia, tapi durhaka kepada kedua orang surga pun tak dapati.
Jadi inilah bukti bakti seorang anak. Banyak kita bakti cinta kepada wanita. Kalau cinta kepada wanita tu, kalau di India ada namanya Taj Mahal. Tu yang pernah saya baca. Dari mana Ustaz tahu kisah tu? Dari filem India. Jadi dulu waktu muda suka saya nonton filem India tu. Setelah mengaji tak boleh nonton karena goyangnya banyak, sedih, nangis semua. Jadi saya tahu Taj Mahal itu ada dari filem India. Dulu kalau kisah-kisah saya di pondok pesantren, pas guru saya bertanya siapa yang tahu tentang Sungai Gangga, adalah kawan saya yang paling pintar, dia bercerita memang pandai. Begini, saya pikir dia baca buku, ternyata sumbernya adalah filem India. Jadi zaman teknologi sekarang ni, dari zaman kami dulu dah banyak nonton-nonton, jadi sejarah. Tapi boleh kalau nonton tu yang bermanfaat. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengetahuan untuk pengurus masjid, para jemaah sekalian, para biker subuhan ini sudah ke 48 pengajian, 48 masjid insya-Allah sudah dikunjungi. Dalam rangka insya-Allah menghadirkan 1000 para bikers. Hari ini baru sampai hampir 400 lah. Walaupun belum hadir semua, karena masih ada yang kurang sehat. Karena kalau yang kurang sehat tak boleh hadir. Karena kalau nanti ada yang kurang sehat, semua tak jadi concern ceramah ya. Asal kawan tu batuk aja, langsung tengok semua. Asal kawan tu bersin, tengok semua. Zaman sekarang ni waspada yang tinggi. Tapi mudah-mudahan kita yang berada di dalam masjid ini Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Biker subuhan ini gabungan dari berbagai macam komunitas. Jadi nanti kalau Ustaz tengok di jalan anak biker subuhan duduk di tepi jalan, duduk nongkrong. Dulu kalau nongkrong ceritanya tentang cewek aja, tapi sekarang nongkrong ceritanya tak ada lain. Asal bunyi mulutnya tu berarti berzikir tu, la ilaha illallah, la ilaha. Ada juga kalau geleng-geleng tak bunyi itu berarti sedang pening tu, duitnya tak ada. Lagi tak ada duit tadi. Jadi insyaallah kita ni sama-sama mengejar menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum dapat hidayah saudara kita untuk solat jamaah, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya. Bagi yang sudah mendapat hidayah Allah, dijaga hidayah. Bagaimana cara menjaga itu? Kadang-kadang hari ini rajin kita solat subuh jamaah. Karena tanda orang munafik itu dua saja. Pertama, solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah. Kalau rajin kita berarti kita keluar daripada orang-orang yang munafik. Karena berat antara isya dan subuh. Memang berat kaji ni, tapi begitulah yang paling lembut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk ngecas iman ini perlu cas juga. Ini sama dengan kamera. Hidup kan? Kata Ustaz Abdul Somad kan begitu. Jangan-jangan sampai saya tengok ni tengah semangat tak hidup pula. Ini kalau kameranya tak dicas, paling 5 menit mati. Ini insya-Allah 1 jam cukup. Tapi ceramah saya ni tak sampai 1 jam. Sekarang jam berapa? Lupa saya jam. Sarapan ada? Ada ketua? Oh ada. Jadi Pak Ustaz, saya ini ceramah beda sedikit. Kalau sarapan tu dah sampai, habis ceramah saya. Karena sudah tak concern lagi. Jadi kalau ingin cas iman, kalau baterai dicas kepada listrik, iman ini memperbaharui iman itu dicas dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau rasa-rasa mulai malas, langsung berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada kawan bersin, la ilaha illallah, cas iman, jangan takut, jangan takut. Kawan tu kebetulan masuk abu saja. Jadi kita ni banyaklah berhusnuzon kepada Allah, cas iman. Pada subuh hari ini agak jauh, saya dari Batu Haji. Jadi tanyalah istri saya tu, bang bangun jam berapa? InsyaAllah jam 3. Mak jam 3? Jam 3 lah saya bilang. Para biker jam 1 dah bangun. Orang jam 1 dah bangun Ustaz. Kadang-kadang terbangun, kadang-kadang ada yang lagi hutang. Ada juga jam 12 tu ada yang ingatkan, bro ingat hutang, atau bangun kawan tu.
Tapi insyaAllah yang para biker subuhan ni bangunnya memang ingin datang ke Masjid Fatimah Az-Zahra. Saya pertama Fatimah Az-Zahra ni mungkin mengambil nama daripada anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah. Ternyata diceritakan bagaimana seorang anak membalas jasa ibunya dengan membangunkan masjid ini. Mudah-mudahan kita yang duduk hari ini bersolat jamaah hari ini, pahalanya mengalir kepada ibunda Fatimah. Amin. Ustaz, tolonglah tinggi suara sikit, kami dah mulai mengantuk ni. Orang ini kalau slow-slow dah mengantuk. Sengaja hari ini saya agak slow sikit dulu. Pada subuh hari ini kita berada di Masjid Fatimah Az-Zahra. Kalau mendengar cerita Ustaz Rifki tadi, ingatlah ibu kita. Ustaz, saya tak bisa bangun masjid Ustaz. Doa. Apa yang selalu kita doa? Allahumma ighfir lana zunubana wali walidaina. Doakan ibu. Apalagi hari kurban ini adalah bukti kedekatan kita kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah, dibuktikan dengan dekat dan cintanya kepada kedua orang tua. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Baru kemarin kita kurban. Hari raya haji ini dikenal dengan hari raya kurban. Kalau dekat dengan Allah, makanya kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Kali ini dah banyak Allah berikan nikmat. Fasalli, salat. Jadi kalau orang sudah diberikan nikmat tak salat, sombong. Tapi kalau orang sudah diberikan nikmat, tanda syukurnya dia salat, dia sujudkan kepala, tak ada sombong. Jadi dibuktikan dengan salat. Setelah kita salat, dibuktikan dengan keikhlasan, sedekahlah. Jadi bukti orang yang bersyukur kepada Allah, dia salat dan bersedekah. Jadi hari ini kita mengkaji tentang bahawa kalau dilakukan oleh manusia 6 perkara, tertutuplah pintu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan banyak. Pertama, ada dikatakan seorang ulama besar pada zamannya bernama Syaqiq bin Ibrahim. Syaqiq bin Ibrahim, dia ulama yang besar pada masa itu. Apa kata Syaqiq? Ughliqa babut taufiq anil khalqi min sittati asya. Kata Syaqiq bin Ibrahim, ulama besar pada masa itu, Allah akan tutup pintu taufik. Bukan pintu rumah taufik ya. Ini kalau ada nama taufik ya, bukan pintu dia. Allah akan tutup pintu keberkahan, pintu anugerah apabila dilakukan oleh manusia 6 perkara. Yang pertama kata Syaqiq bin Ibrahim, pertama, banyak mengurusi nikmat, an syukriha, daripada bersyukur, lupa bersyukur. Dia sibuk mengurus nikmat tapi lupa bersyukur. Padahal nikmat itu pemberian daripada Allah. Mata yang berkedip ini nikmat. Jantung yang berdetak ini nikmat. Bangun subuh hari ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah ibu itu juga nikmat. Ustaz, betulkah wajah ibu itu nikmat? Nikmat. Coba kalau sudah tak ada ibu, rindu buat status Debbie, rindu menengok wajah ibu. Tengok di foto pun tak puas. Tapi kalau ada ibu kita nengok wajahnya sejuk hati. Menengok itu pun adalah nikmat. Tapi ada orang yang sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur. Orang yang lupa bersyukur inilah nanti kata Allah, kata Syaqiq bin Ibrahim, orang ini tertutup taufiknya. Dulu kalau pernah baca dalam kitab I'anatut Talibin, ada bab tentang solat berjamaah. Ada seorang ulama, dia rajin solat berjamaah.
subuh jamaah, isya berjamaah, maghrib berjamaah, zuhur berjamaah. Tak ada 5 waktu ini dia tak solat berjamaah selama puluhan tahun. Satu ketika dia pergi ke kebun, asyik dia bekerja kebun, bersihkan kebun, rapikan, saluran irigasi dibersihkan semua. Pokoknya dia mengurusin kebun ini dengan semangat. Melewati waktu asar, terlampaulah waktu asar itu. Waktu asar tertinggal. Ketika dia pulang ke rumah, orang dah selesai solat jamaah di masjid. Nah, saat itu apa kata dia? Hei, kalian orang kampung, sini semuanya. Kalian ambillah kebun aku ini. Ambillah semuanya. Kenapa? Karena kebun tadi membuat dia lalai bersyukur kepada Allah. Jadi kita, coba kita kalau tiba-tiba lagi ngatur motor. Ini para bikers kan tentu motor ini. Saya datang sini tak pakai motor, Ustaz, pakai mobil aja. Tak sanggup badan saya. Saya cerita, aduh, badan dah begini dah tak sanggup lagi kena angin. Ini anak-anak muda masih kuat lagi. Karena belum menikah lagi. Kalau dah menikah dah tak kuat lagi nanti ni. Dah sejuk. Kalau teringat motor, kalau kita mengikuti jejak ulama tadi, kalau mengingat motor sedang aku motor lalai solat jamaahnya, dah puluhan tahun solat jamaah, tertinggal satu kali disuruh ambil kebun. Kalau kita masih ngeng Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum lagi, stylenya belum pas lagi. Ini belum bagus lagi, standarnya belum lagi ni. Kalau itu melalaikan kita, kasih motor semua orang. Sanggup tak kira-kira? Nanti kawan-kawan tengok, sengaja je lah buat kawan tu lalaikan. Gas lagi, lalai. Bro, ingat ceramah ustaz tu, motor jangan sampai mengurusi nikmat lupa bersyukur. Ambil motor itu, ikut belajar subuhan. Tapi kalau yang dapat kaji ini tak mau lagi dia begitu. Yang tak dapat kaji sampaikan. Begitulah nilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nikmat Allah ni banyak, rezeki banyak, tapi banyak orang berkata rezeki itu duit. Kalau sekarang sayang pakai gini pula ya. Duit. Dulu kami begini aja duitnya, sekarang begini pula. Sayang dengan duit maksudnya. Duit. Ustaz, orang tu banyak duit, banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Tapi rezeki itu bukan duit saja. Banyak orang yang punya duit, kurang rezeki. Dari mana tu Ustaz? Duitnya banyak tapi kurang rezeki. Kaya, duit banyak, mobil mewah, rumah bertingkat, isteri cantik jelita. Macam Zainuddin MZ. Gitulah. Apa istilahnya? Rumah mengkilap, isteri tak kurang dari 4. Tapi kalau makan cabai tak bisa. Kenapa? Kurang rezeki dia. Itu beda duit dengan rezeki. Kalau rezeki itu semua boleh dimakan. Tapi orang kaya duit banyak, uang dalam tabungan miliaran, tapi kalau makan daging kurban tak boleh. Tensi nanti. Makan daging kambing tak boleh, darah tinggi. Itu rezekinya kurang. Kita duit tak banyak, datang kawan jemput, bro di rumah ada daging, aku datang tu. Berkeringat dia makan. Itu tanda rezekinya banyak. Jadi kalau ada orang kaya, belum tentu rezekinya banyak, duitnya jadi banyak, tapi rezekinya berkurang. Jadi kita ni jangan patah semangat tengok orang keluar duit, minder kita. Jangan bro, bro kau boleh banyak duit, tapi kau tak boleh lagi makan kacang kan? Kenapa? Asam urat. Jadi ingat begitu. Nikmat banyak, diberikan rezeki banyak, tapi rezekinya berkurang, duit banyak, semua tak boleh. Makan manis-manis kita, minum, habis ini biasa anak bikers ni, habis sarapan belum cukup lagi dah, duduk lagi di warung kopi, minum teh tarik dulu. Manisnya susunya tu enak. Ada orang duit banyak tak bisa minum manis, kenapa? Diabetes. Rezeki berkurang. Jadi rezeki itu bukan duit. Nikmat itu bukan orang banyak duit. Nikmat itu bukan punya mobil mewah.
Nikmat itu bukan rumah bertingkat. Nikmat itu bukan saja bahwa punya kuasa, punya jabatan, tapi rezeki yang Allah berikan berlimpah. Makanya kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Banyak Allah berikan rezeki ini. Allah itu kalau sayang kepada kita, dia pakai kita. Itu bukti orang kalau Allah sayang pada satu makhluk, Allah akan pakai makhluk itu. Di mana contohnya Ustaz? Dulu nongkrongnya tempat maksiat, dulu nongkrongnya tempat karaoke, didampingi cewek-cewek. Ustaz pernah? Saya pernah. Saya tak tahu. Jadi saya diundanglah untuk minum. Di mana? Pergilah jemput sesuatu. Saya duduk. Dulu kalau orang ajak karaoke saya pergi. Tapi nyanyi saya Rhoma Irama. Sambil dakwah saya. Jadi kata kawan, saya tolak, nanti dia pasti jauh daripada. Saya dekat tapi dengan cara yang baik. Rupanya ada cewek. Cewek dah ngantri depan. Astagfirullahaladzim. Itulah cobaan paling besar masa. Cewek seksi semua. Kok Ustaz bisa tahu seksi? Lihat pertama. Habis itu tak boleh tengok lagi. Saya punya bagaimana supaya saya bisa pergi. Untunglah saya bawa isteri. Isteri saya dah nunggu di bawah. Dulu sering karaoke, didampingi cewek yang cantik jelita, pergi tempat maksiat. Kini sekarang berubah, motornya arah ke masjid. Itu pertanda Allah sedang mengguna kita. Allah gunakan kita untuk mengejar taufiknya, mengejarkan anugerahnya. Maka beruntunglah orang itu. Jangan lagi diejek. Bro, so alim pula kau ni. Ini kadang penyakit kita tu begitu pula. Kawan dulu nongkrong, ngong. Sekarang tak boleh kuat-kuat, sama arahnya masjid. Balik tengok biker subuhan, dia ajak kawan, dah ke masjid kau sekarang Padahal orang itu sedang digunakan oleh Allah. Kalau manusia makhluk sedang digunakan Allah, berarti dia manusia yang beruntung. Jadi kalau kita ni banyak bersyukur kepada Allah, maka pasti kebaikan terus mengiringi kita. Yang kedua, tanda orang itu bersyukur, banyak bersedekah. Ini salah satunya nih. Ini namanya sedekah jariah. Amalnya dihadiahkan kepada ibunda. Selagi masjid ini tegak berdiri dan orang melakukan solat, sepanjang itulah pahalanya mengalir kepada ibunda. Jadi tanda orang bersyukur tu duitnya banyak bersedekah. Maka di biker subuh ni Ustaz, insya-Allah tak ada yang kelaparan kalau hari Minggu. Hari Minggu tak ada kelaparan. Pagi tu kenyang. Karena apabila helm, biasa kan kalau kontak infak, kadang saking ekstrimnya tu kontak infak dibuat macam batu nisan kuburan. Tak masuk juga, tak terketuk juga, hatinya lewat depan tu. Tu tak tahu lagi lah tu. Ada masjid saya tengok dibuatnya batu nisan tu. Tak nengok juga, tak masukkan juga duit dalam tu. Tak tahu lagi lah tu. Apa kata manusia, tak tahu lagi berdakwah pada budak ni. Jadi kalau lewat kota infak, kalau di biker subuhan beda, helm tu diputar, dikasih duit lah. Makanya anak-anak biker subuhan ni tak ada yang lapar, tak ada dapat sumbangannya dari anak biker semua. Karena mereka kalau habis gaji tu memang disisipnya tu. Ni gaji 1.100.000 masuk infak bikers. Ini kali ini siapa yang nyiapkan sarapan? Kita ya? Alhamdulillah. Jadi bikers ni Ustaz, kalau datang ke masjid tak ada memberatkan. Kadang-kadang tiba-tiba kerana niat baik, Allah berikan rezeki di masjid itu. Masjid mensiapkan. Kadang-kadang biker ni memang dah siap dananya. Maka tiap pas acara itu ada pengeluarannya. Sekian keluar. Nah, inilah mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau hati ini dah dekat dengan Allah, dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai harta kita, punya motor, melalaikan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syakik bin Ibrahim, salah satu orang yang tertutup pintu taufik, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah orang yang senang mengejar ilmu tapi lupa beramal. Pengajian rajin, kalau ada Habib datang kejar. Ini ada ustaz kondang ni datang dia. Ada pengajian di majlis taklim, hadir, duduk, diam. Tapi masuk telinga kiri
keluar telinga kanan. Rajin menuntut ilmu tapi lupa beramal. Ini kata Syakik bin Ibrahim, akan tertutup pintu taufik. Keberkahan tak ada. Ya rajin untuk ilmu, tapi ilmu tu tak pernah diamalkan. Kata Ustaz, solatlah di awal waktu. Ketika muazin berkumandang, dah qomat pun belum juga datang ke masjid. Ini dia. Ke majlis taklim rajin. Ini biker subuhan jadi ingatan buat kita. Rajin pengajian tapi meninggalkan amal. Karena kalau kita mati ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu hanya melihat dua saja. Dalam satu hadis dikatakan fi qulubikum, pada hatimu. Ditengok hatinya. Dalam satu hadis dikatakan fi qulubikum wa a'malikum, amalnya ditengok. Jadi kalau kita ni dipandang Allah dua saja, hati dan Kalau orang punya ilmu tapi ilmunya tak diamalkan, ini salah satu ciri orang yang tertutup pintu taufik. Jadi jangan sangka datang ke majlis taklim rajin, ke pengajian rajin, ke masjid rajin, tapi kenapa kita ni masih juga rasa tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena amalnya tak ada. Dapat ilmu, keluar. Dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Rajin pengajian tapi tak ada amal, percuma. Jadi kalau yang belum, boleh dilatih dulu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Syakik bin Ibrahim, menyegerakan berbuat dosa, wal musyari'atu ala zambi, menyegerakan kalau berbuat dosa cepat, wa ta'khiru taubah, tapi lambat bertaubat. Kalau dosa cepat, bro, kita pergi karaoke, taklah aku yang bayar. Yuk katanya. Itu kata ceramah Ustaz Abdul Somad. Nah, orang sering berbuat dosanya cepat, taubatnya lambat. Orang ini tertutup pintu taufiknya, pintu anugerah, keberkahan dalam hidupnya tak dapat. Nah, jadi hidup kita ini haruslah kalau banyak berbuat dosa, cepat bertaubat, jangan lambat. Karena tak ada jaminan orang ini bisa hidup lama. Ini gara-gara COVID-19, orang takut mati. Takut semuanya. Mulai berita beredar, takut mati. Padahal mati itu, cara mati itu syariat saja. Yang menyebab kematian itu cuma dua. Pertama, dah sampai umur dia. Umur dah sampai. Jadi cara mati itu syariat saja. Sebelum ada COVID-19, orang dah mati juga. Kecuali sebelum ada COVID-19, orang yang tak ada mati. Jadi jangan terlalu takut kita, tapi lupa untuk bersyukur. Seperti tadi, sibuk mengurus nikmat, lupa bersyukur. Yang kedua, menyebabkan kematian rezeki. Rezekinya habis. Kalau orang masih hidup, rezekinya masih ada. Jadi orang kematian itu dua saja penyebab mati. Pertama, sampai umurnya. Yang kedua, habis rezekinya. Nah, jadi dalam hidup ini banyaklah bersyukur kepada Allah. Cerita kita ibadah kurban ini, kaitkan kepada bulan Zulhijjah. Pertama, dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bersyukur, bersedekah. Tak bisa kita berkurban, bantu. Ini musim anak sekolah, bersedekahlah. Tanda bersyukur kepada Allah. Belikan pakaian sekolah anaknya, bantu anak yatim. Anak yatim itu kalau meninggal ayahnya, tanggungjawabnya kepada pamannya, karena pamannya menjadi wali. Sekarang walinya tak mengurus, maka urus oleh kita, bantu. Anak yatim piatu, orang-orang susah, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah apa-apa, minta kepada Allah. Dulu ketika Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Sarah dari Palestina hijrah ke Mesir. Sesampai di Mesir, ada penguasa yang zalim. Penguasa ni tak boleh tengok wanita cantik. Asal tengok wanita cantik, dia ambil dia. Asal ada wanita yang molek, dia ambil dia. Ini tipe raja pada masa itu di Mesir. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Sayyidah Sarah? Wahai istriku, kalau kau nanti ditanya orang siapa dirimu, jawablah, engkau adalah saudara bagiku, saudari bagiku. Maksud Nabi Ibrahim bukan berdusta, saudari dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu sang raja ni datang pengawalnya, karena dikabarkan, raja, ada dua pendatang, seorang laki-laki dan wanita. Yang perempuan ni cantik betul, dan dia ini pantas buatmu. Tahu tak kecantikan Sayyidah Sarah tu seperti apa? Separuh dari kecantikan Ibunda Hawa. Separuh kecantikan Ibunda Hawa. Kenapa Ibunda Hawa kita ni yang paling cantik? Karena Allah yang langsung ciptakan Ibunda Hawa. Kalau yang lain ni masih proses melahirkan. Tapi Sayyidah Sarah, Ibunda Hawa, itu diciptakan oleh Allah. Hal tidak mungkin ketika Allah menciptakan makhluk itu yang paling jelek ataupun jelek, pasti yang paling cantik. Nah, kecantikan Sayyidah Sarah separuh dari kecantikan Ibunda Hawa. Jarak Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam 2000 tahun. Hidup Nabi Adam AS, setelah itu berganti 1000 tahun Nabi Nuh AS, setelah itu 1000 tahun barulah Nabi Ibrahim AS. Jadi dari Nabi Ibrahim lahirlah para Nabi dan Rasul. Dari Nabi Muhammad sebelum kelahiran ada 30 generasi. Ya, karena Nabi Ibrahim digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Ketika sang raja ingin menyentuh Sayyidah Sarah, apa yang dibacakan oleh Sayyidah Sarah? A'udzu billahi minka. Ini orang kalau dah dekat dengan Allah, tingkah lakunya semua banyak bersyukur kepada Allah. Setelah dia mengenal Allah, banyak bersyukur, segala ujian tu ringan. Nabi Ibrahim, sifatnya para nabi, kalau punya masalah langsung mengadu kepada Allah. Nabi Ibrahim salat, di bila Sarah ingin disentuh oleh pengawal raja, dibaca oleh Sayyidah Sarah, a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Sayyidah Sarah tak mengatakan aku berlindung kepada Allah, tapi dia mengatakan aku berlindung dengan Allah. Kalau kita aku berlindung kepada Sianu tu jauh, dia tak dekat. Kalau kepada tu berjarak. Tapi kalau berlindung dengan Allah, Allah tu hadir di antara kita. Nah, itulah kedekatan Sayyidah Sarah. Ketika ini menyentuh, sang raja kaku, tak bisa bergerak. Ingin disentuh, kaku, minta maaf, minta ampun, dilepaskan. Sifatnya seorang raja masih nafsunya masih tinggi, ingin lagi menyentuh Sayyidah Sarah, membawanya. Kembali dibacakan a'udzu billahi minka, kaku lagi. Setelah itu sang raja mengaku, taubat dia, bertaubat kepada untuk tidak melakukan lagi perbuatan. Dihadiahkanlah seorang wanita yang membantu mengurusi Nabi Adam AS dan Sayyidah Sarah. Itulah ibunda kita Sayyidah Hajar. Nah, itu prosesnya. Sebelum itu ada kejadian Nabi Musa. Dulu Nabi Musa pernah sakit gigi. Ustaz, ternyata Nabi ini pernah sakit gigi juga. Pernah. Nabi Ayub pernah sakit. Nabi ini pernah sakit. Nabi Musa pernah sakit gigi. Ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, apa obatnya? Maka Nabi Musa itu dikenal dengan kalamullah, orang yang sering berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, karena mengorbankan anaknya diberikan gelar Khalilullah. Kata Allah, ambil rumput itu. Diambil Nabi Musa. Ketika dimakan rumput, tapi tak disebutkan rumput dia. Ketika dimakan rumput itu, sebagai obat dikunyah-kunyah, ditempel, hilang. Tak lama setelah itu sakit gigi lagi Nabi Musa. Diambil rumput itu, dicoba, tak sembuh, masih sakit. Ya Allah, bukankah obat ini yang kau tunjukkan kepadaku untuk sakit gigi ini? Kata Allah, pertama dulu sebelum kau mengambil rumput, kau datang padaku dulu. Tapi yang kedua, kau datang pada rumput, baru kau datang padaku. Nah, kita ini biasanya kalau banyak masalah, kalau lagi banyak nikmat Allah, tak pernah datang pada Allah. Kalau dah terdesak betul, baru bermohon, ya Allah, susahnya aku, ya Allah. Kalau Nabi tidak, segala urusan dihadapkan dulu kepada Allah, baru dia selesaikan. Kalau kita tidak, dah terdesak, tak ada lagi jalan keluar, dah buntu lagi, pinjam sana sini tak bisa, semua tak dapat, makan dah susah, kawan ini menghampa, kawan ini janji tak juga datang, jam 2 tunggu tak datang juga, barulah, ya Allah, susah betul lah hidup aku ni, ya Allah. Nah, maka sebagai pelajaran hari ini, supaya pintu taufik itu tidak tertutup, supaya pintu anugerah itu tidak tertutup, pertama banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan urusi nikmat saja.
Nikmat itu yang beri adalah Allah. Yang kedua, hari ini kita separuh saja dulu. Yang kedua, kalau rajin menuntut ilmu, banyak beramal. Jangan rajin saja duduk dah capek-capek di masjid pengajian, semangatnya hanya sebatas pintu masjid saja. Kalau dah keluar pintu masjid, dah hilang ilmu tu. Kalau dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas luar masjid, bro, jangan sedih. Susah betul aku. Tak ada lagi Allahu Akbar. Kalau dalam masjid semangat. Jangan rajin saja keluar semangat dalam masjid, di luar masjid tak semangat lagi. Setelah pintu itu terbuka, tetap juga semangat. Karena biasanya kita kalau dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Inna lillah, sesungguhnya kita ini lillah, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang tahu maknanya ini, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya dulu kampung halaman kita, asal kita adalah daripada Allah dan akan kembali. Jadi harta ini tak ada yang kita bawa kecuali yang kita sedekahkan. Ilmu ini tak bisa bermanfaat kecuali kita amalkan. Kalau banyak dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari dah siang, saya tengok dah ada mulai kode orang keluar masuk. Kadang tak berani mungkin nak ngasih tahu kan. Biasa ada ustaz, bisikkan, ustaz, sarapan belum sampai. Kalau belum sampai, dibisikkan. Panjang lagi ustaz. Tapi kalau dah sampai, tak perlu dibisikkan. Ustaz tengok aja lah orang mondar-mandir. Asal dah keluar masuk tu berarti dah ada lah tu. Jadi hari ini di Masjid Fatimah Az-Zahra ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jasa baiknya seorang anak kepada ibunda bisa menjadi motivasi kita. Bagi ibunya yang masih hidup, pandangi ibunya. Nikmat melihat wajah ibu tu. Tengok wajah ibu, kerut-kerut itu diusap dagunya, bu, cantiknya. Usap pipinya. Jangan isteri aja diusap, cantiknya isteri. Wajah mak tu diusap, tengok. Kalau ibunda sudah tak ada, rajin-rajinlah berdoa untuknya. Kirimkan doa, kirimkan Fatihah. Tak bisa bangun masjid, kirimkan Fatihah buat dia. Kalau ada duit, sedekahkan atas nama dia. Mudah-mudahan itulah yang bisa kita balas untuk kedua orang tua kita. Dan kedatangan di Baikar Subhani Ustaz, sampaikan kepada pengurus masjid, terima kasih sudah menyambut kami di sini. Kalau ada dalam hal mungkin kedatangan kurang pada tempatnya, namanya juga anak-anak Baikar ini, kita semua masih dalam belajar untuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim hari ini banyak manfaat buat masyarakat sekitar. Gerakan Baikar Subuhan ini adalah gerakan anak-anak muda. Tapi kalau ada yang tua, bukan badannya yang kita perhatikan, jiwanya. Karena banyak anak muda ini jiwanya tua. Pergi motor udah takut sejuk, padahal masih muda. Kalau dah tua dikit maklumilah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari segala macam penyakit, dan insya-Allah kita menjadi generasi yang dicintai oleh Allah, dan dari kita pula nanti berkeluarga dilahirkan anak-anak yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.